Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Ubaidillah. Hari ini saya akan membahas tentang pengembangan library adapter seeding lintas ORM untuk meningkatkan pengalaman pengembang berbasis TypeScript. Oke, kita masuk ke latar belakang. Pada bagian ini, saya ingin memulai dari konteks yang umum dulu. Pengembangan perangkat lunak dalam software development itu bukan hanya membangun fitur, tetapi juga memastikan fitur tersebut itu dapat diuji secara konsisten, cepat, dan minim kesalahan. Dalam prakteknya, banyak aplikasi modern yang membutuhkan database untuk menyimpan data pengguna, transaksi, maupun konfigurasi sistem. Untuk mempermudah interaksi dengan database, biasanya developer sering menggunakan ORM atau Object Relational Mapping. ORM ini itu membantu kita dalam pengembangan karena developer dapat berinteraksi dengan database melalui objek dan struktur kode tanpa harus menulis query SQL secara manual. Namun, selain akses database, proses pengujian ini juga membutuhkan data awal atau data dummy. Jika database kosong, proses testing itu menjadi tidak representatif karena banyak fitur baru bisa diuji jika ada data yang sesuai. Karena itu, digunakan data seeding, yaitu proses mengisi database dengan data awal atau data uji agar environment pengembangan siap digunakan dan hasil pengujian juga lebih konsisten. Jadi, tiga konsep ini, software development, ORM, data seeding, itu saling berhubungan sebagai salah satu alur kerja yang umum terjadi dalam pengembangan aplikasi modern. Nah, setelah memahami kenapa ORM dan seeding ini digunakan dalam proses development software, selanjutnya saya masuk ke kendala yang muncul ketika seeding diterapkan pada kondisi nyata. Oke, pada slide ini dijelaskan tiga masalah utama yang sering terjadi. Yang pertama, arsitektur ORM yang berbeda-beda. Meskipun sama disebut ORM, setiap ORM itu memiliki pendekatan yang berbeda dalam cara mendefinisikan model, membuat relasi, hingga menjalankan operasi database. Akibatnya, cara melakukan seeding antara ORM satu dan lainnya juga tidak seragam. Yang kedua, proses penulisan script custom ketika ORM tidak menyediakan seeding library atau fasilitas seeding yang memadai. Dalam kondisi ini, developer harus menyusun sendiri alur insert data, relasi, serta penanganan kasus khusus seperti data duplikat atau constraint database. Yang ketiga, kondisi tersebut menyebabkan kurangnya standarisasi. Script seeding yang dibuat di satu proyek itu sering tidak bisa langsung dipakai di proyek lain, terutama ketika teknologi atau ORM yang digunakan itu berbeda. Dari tiga hal ini, pada akhirnya mengarah pada satu dampak besar, yaitu boilerplate code. Boilerplate di sini maksudnya adalah kode yang berulang yang harus ditulis berkali-kali hanya karena perbedaan tools, bukan karena kebutuhan fitur yang benar-benar baru. Karena masalah utama itu berujung pada boilerplate dan kurangnya standarisasi, maka diperlukan pendekatan solusi yang bisa menyederhanakan proses tersebut. Solusi yang ditawarkan, yang pertama, diperlukan penyederhanaan kode agar boilerplate berkurang. Artinya, developer tidak perlu menulis ulang logika seeding yang sama di banyak tempat. Yang kedua, diperlukan standarisasi kode, itu penyusunan format atau cara penulisan seeding yang konsisten dengan standarisasi. Proses seeding menjadi lebih mudah dipahami, lebih mudah dirawat, dan lebih mudah diterapkan lintas proyek. Terus yang ketiga adalah solusi tersebut bisa diharapkan digunakan lintas ORM. Jadi konsepnya itu developer cukup menulis script seeding satu kali, lalu dapat digunakan pada ORM yang berbeda melalui mekanisme tertentu yang menjembatani perbedaannya. Dari solusi yang diharapkan ini, peneliti kemudian merumuskannya menjadi pertanyaan penelitian yang lebih spesifik. Oke, yang pertama, apa solusi untuk menyederhanakan penulisan kode boilerplate untuk proses seeding ORM? Ini fokus pada bagaimana proses
yang berulang dapat dibuat lebih efisien. Terus yang kedua, apakah library adapter data seeding dapat meningkatkan developer experience? Di sini fokusnya bukan hanya hasil teknis, tetapi juga dampaknya pada pengalaman developer. Apakah lebih mudah digunakan, lebih cepat, dan lebih minim kesalahan. Yang ketiga, seperti apa desain arsitektur dari library untuk menghubungkan implementasi logika dari ORM. Artinya, penelitian ini tidak hanya membuat script seeding, tetapi merancang arsitektur library agar perbedaan ORM bisa dijembatani secara rapi. Tiga rumusan ini menjadi dasar arah penelitian, bukan sekedar membuat seeding jalan, tetapi membuatnya lebih standar, reusable, dan nyaman digunakan. Nah, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti menetapkan tujuan yang terukur. Yang pertama, mengembangkan library untuk seeding lintas ORM menggunakan TypeScript. TypeScript dipilih karena banyak digunakan pada pengembangan aplikasi modern berbasis JavaScript ya, dan memiliki dukungan type yang membantu struktur library lebih rapi. Yang kedua, merancang desain arsitektur adapter pattern untuk memisahkan logika library dan ORM. Pemisahan ini penting karena logika seeding seharusnya itu bersifat umum, sedangkan detail teknis implementasi seharusnya ditangani oleh bagian yang spesifik terhadap ORM. Yang ketiga itu mengembangkan library data seeding yang reusable. Artinya itu dapat digunakan kembali pada berbagai proyek dan berbagai ORM tanpa harus menulis ulang dari awal. Jadi tujuan akhirnya bukan hanya membuat seeding berjalan, tetapi membuatnya menjadi produk library yang bisa dipakai ulang dan lebih mudah diintegrasikan. Oke, kita masuk ke daftar pattern. Daftar pattern ini adalah salah satu desain pattern yang berfungsi menjembatani antara dua interface yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi. Intinya gini, ketika ada dua sistem yang tidak kompatibel secara langsung, itu kita membuat penerjemah interpreternya di tengah-tengah. Jika melihat pada slide, klien itu adalah pihak yang menggunakan service dari library atau aplikasi. Terus target itu adalah interface yang diharapkan oleh klien. Adapti adalah sistem yang sudah ada, tetapi interface-nya tidak sesuai dengan kebutuhan klien. Terus ada adapter yang berperan sebagai penghubung untuk mengubah permintaan dari klien menjadi format yang dimengerti oleh adapti. Nah, dalam konteks ini, klien itu dapat dianggap sebagai pengguna library seeding. Adapti itu adalah ORM seperti Prisma atau Drizzle yang punya cara masing-masing. Lalu adapter bertugas menerjemahkan perintah seeding yang bersifat umum menjadi cara kerja spesifik ORM. Dengan begitu, developer tetap memakai format seeding yang sama. Sementara perbedaan ORM itu ditangani di lapisan adapter. Oke, yang kedua, ORM atau Object Relational Mapping. Nah, ini itu adalah teknik untuk memetakan objek pada kode ke tabel database relasional. Dalam prakteknya, ORM ini membantu developer menulis operasi database dalam bentuk operasi pada objek. Misalnya mengambil data pengguna atau menambahkan data pengguna. Nah, ini ada contohnya. Dengan ORM, itu kita bisa berinteraksi dengan database menggunakan kode objek yang sudah dituliskan ke ORM-nya. Misal, ini untuk memanggil data user dari tabel, itu kita tinggal panggil aja objeknya, terus kita panggil metode yang akan mengambil data usernya tersebut. Nah, ini sama untuk proses insert data. Kita tinggal panggil objeknya, terus kita panggil metodenya, dan kita tinggal masukkan data yang ingin dimasukkan ke tabel database-nya. Jika kita menulisnya tanpa ORM, maka kita harus menuliskan script SQL-nya. Gitu. Nah, poin pentingnya ORM itu mempermudah interaksi database. Tetapi karena setiap ORM punya API dan struktur yang berbeda, maka ketika kita bicara soal seeding lintas ORM, perbedaan ini tuh menjadi tantangan.
Di sini kebutuhan adapter itu menjadi relevan. Nah, setelah konsep dan konteksnya sudah jelas, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian yang akan digunakan. Yang pertama adalah kita menggunakan metode research and development. Metode ini sesuai karena tujuan penelitian adalah menghasilkan produk, yaitu library, kemudian menguji dan mengevaluasinya. Tahapannya meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Kita menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya ada pengukuran yang bisa ditujukan, misalnya pengurangan jumlah boilerplate atau efisiensi penulisan dan penggunaan script sheeting. Nah, pada slide ini ditunjukkan inti dari rancangan sistem. Targetnya adalah membangun library sheeting yang modular, reusable, dan dapat dipakai lintas ORM. Modular berarti tiap bagiannya punya peran yang jelas. Reusable berarti script sheeting itu tidak perlu ditulis ulang. Dan lintas ORM berarti library bisa berjalan pada ORM yang berbeda melalui adapter. Desain yang digunakan adalah adapter pattern sebagai jembatan antara core library dan ORM. Dengan kata lain, core library mendefinisikan cara setting secara umum, sedangkan teknis Prisma atau Drizzle diterjemahkan oleh adapter. Strukturnya itu dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama, core layer yang berisi logika inti dari seeding, misalnya format datasheet, aturan umum, dan alur eksekusi yang bersifat generik. Terus yang kedua ada adapter layer. Ini berisi implementasi khusus ORM. Di sini ada adapter Prisma dan adapter Drizzle yang mengubah perintah generik dari kode menjadi operasi ORM. Terus yang ketiga itu ada client layer, sisi pengguna library, yaitu cara developer mengintegrasikan library ke project. Yang seharusnya itu sederhana, misalnya cukup memilih adapter yang sesuai dan menjalankan seeding. Dengan arsitektur seperti ini, fokus utama adalah developer itu tak perlu memikirkan detail masing-masing ORM saat menulis seeding. Developer cukup menulis definisi seeding satu kali di format core, lalu memilih adapter yang sesuai ketika dijalankan. Dan di bagian implementasi, hal ini juga memudahkan pengembangan ke depan. Jika ingin menambah ORM baru, cukup menambah adapter baru tanpa mengubah core logic secara besar. Oke, sekian untuk presentasi ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.